Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maghrib ini kita diberikan nikmat sehat wal afiat. Yang banyak saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh musibah, bencana, kecelakaan, sakit, wabah dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita yang di sini yang sehat kita doakan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang ditimpa musibah Allah ganti dengan yang terbaik. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah walil muallif syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang fadilatul ilmi wal ulama. Fadilah daripada ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Wa qala, dan berkata siapa shalla, semoga memberikan salawat siapa Allah alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallama dan keselamatan, man barang siapa intaqala yang berpindah, bergerak, pergi menuju liyata'allama ilman, untuk ngaji, untuk menuntut satu ilmu. Ilmu apa? Ai minal ulumi syar'iyyah, ilmu syariat. Ilmu syariat ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. 3. Kalau enggak tauhid, fikih. Kalau enggak fikih, ini siapa yang pergi dari rumahnya mau nuntut ilmu 3 tadi nih, ghufira lahu, akan diampuni dosanya. Dosa yang mana? Ai ma taqaddama min dzambihi as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Kan banyak ya kita punya dosa ya. Nah yang kecil-kecil tuh diampuni. Siapa yang mau ngaji keluar rumahnya. Emang biasanya orang mau ngaji itu godaannya ada aja. Apalagi kalau di rumah tuh godaannya Masya Allah. Banyak setan. Minal jinnati wanas. Setannya ada yang jin, ada yang manusia. Yang lebih gawat setannya setan manusia. Setan itu kan sifat setan. Bisa dia masuk ke jin namanya setan. Jin yang setan.
bisa masuk ke manusia, namanya manusia setan. Orang mau ngaji ada aja, begitu tuh. Orang mau sholat ada aja, mules lah. Ada orang udah wudhu baru mules. Ada tuh. Dari tadi kagak mules. Giliran orang udah komat, udah apa, perut mules. Kalau saya sering subuh, kita bangun tidur belum mules nih, belum. Kuliah subuh 4:30, jam 4 kita udah bangun. Enggak mules tuh, santai. Mulai jam 4 aus. Seduh teh manis. Seduh teh manis, kita ngeteh, ada bekas kue semalam, kita duduk dah buka kitab tuh. Nyampe sebelum azan tuh. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tehnya kan udah nyampe perut. Otomatis tuh perut kalau udah kena teh goyang-goyang, gerwak. La ilaha illallah. Orang udah mau azan, orang mau qomat baru mules. Ada juga orang yang diganggu di rumahnya dengan istrinya, dengan anaknya. Kemarin kan kita bilang ada orang jengukin orang sakit bawa gawan banyak banget, cakep nggak? Pisang dia bawa, jeruk dia bawa, bagus kan? Nyampe di rumahnya diomelin gitu dia, diomelin sama bininya. Lu duit segitu-segitunya beli gawan banyak banget tuh. Jelek nggak sampai rumahnya? Jelek. Padahal dia lagi jengukin orang sakit, cakep. Itu bini yang model begitu namanya minal jinnati wanas. Apa kata Nabi caranya? Bacain surat Al-Falaq. Kalau nggak mempan juga tambahin Anas. Tambahin lagi ayat kursi. Enggak nempan tambahin as-sofat. Was-sofati sofat. Enggak nempan lagi, keluarin dari kantong. Ini jurus paling ampuh. Makanya kalau istri bini kita sakit itu dibawa ke puskesmas, sembuhnya lama. Bawa ke toko emas. Wih, langsung sembuh saat itu juga. Minal jinnati wanas. Nanti sampai di majelis ilmu ada juga setannya. Lagi takbir aja ada setannya kan kemarin. Namanya setan khonzab. Kalau dalam sholat setannya namanya setan khonzab. Bikin lupa, bikin inget yang lupa, bikin lupa yang inget tuh setan khonzab. Kunci mobil nggak ketemu udah seharian. Lagi sholat inget. Ada nggak yang begitu? Berarti ditunjukin setan. Yang harusnya dia ingat dia sedang menghadap Allah, dia lupa. 2 apa 3 nih rakaatnya nih. Tadi saya udah baca apa tadi ya? Itu namanya setannya setan khonzab. Maka siapa yang bisa melewati godaan-godaan seperti tadi, gufirolahu. Dia sampai duduk model begini nih. Dosa-dosa yang lalu yang kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah daripada orang nuntut ilmu. Wa qala, dan berkata siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah al ulamaa, ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama itu indallahi kurama. Sesungguhnya ulama itu di sisi Allah mereka tuh mulia. Karena Allah memuliakan ulama, maka kita kudu muliakan ulama. Salah satu pengikat daripada ilmu itu muliakan ulama. Kedua, amalin yang udah dia tuntut ilmunya tuh. Yang ketiga, tulis. Ini pengikat ilmu. 1, menghormati ulama. 2, mengamalkan yang sudah dia pelajari. Bacaan takbiratul ihram yang sering kita baca apa bacaannya? Allahu Akbar
Doa iftitah habis takbiratul ihram, doa iftitah. Maaf, doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Hafal enggak? Hafal. Karena setiap hari kita kerjain. Ada riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqu thawbul abyadu minad danas. Hafal enggak? Enggak hafal kan? Enggak pernah diamalin. Jadinya enggak hafal. Kalau Jumat subuh sunnahnya baca Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hafal apa enggak? Kenapa? Enggak pernah dibaca. Enggak diikat ilmunya tuh. Kulhu hafal enggak? Siapa yang sholat seminggu ini enggak pakai kulhu sekali aja? Enggak ada. Subuh pakai kulhu, zuhur pakai kulhu. Ya enggak jelek. Tapi kalau pengen ngikat ilmu lebih banyak, amalin. Insya Allah yang kita amalin gak hilang, keikat. Yang kedua apa tadi? Muliakan ulama. Yang ketiga, tulis. Imam Syafi'i yang kalau ngapal begini nih, tutup. Nih gini. Ini kalau kebuka ikut keapal. Itu masih nulis. Ulama-ulama zaman dulu itu duitnya habis buat beli kertas sama pulpen buat nulis. Banyak tulisan-tulisannya ditulis. Karena tulisan itulah yang ngikat ilmu. Ini di kitab saya ada tulisannya nih. Tuh. Ada coret-coretannya tuh. Tuh sampai hatam. Ada tinta birunya. Cuman ini tulisan istri saya nih. Bukan kitab saya. Kitab istri saya. Alhamdulillah sekarang dia udah gak ngaji lagi. Udah di rumah. Istri saya punya kerjaan baru sekarang. Istri saya di rumah punya kerjaan baru. Kerjaannya cuma 2. 1 buka sarung, 2 buka amplop. Kalau gak buka sarung buka amplop. 2 doang kerjaannya. Ulama dulu ditulis apa catatannya itu, bahkan catatannya itu sampai ditulis lagi oleh murid-muridnya. Jadi dibacain hadisnya. Kan saya jelasin, penjelasan saya ditulis oleh muridnya. Jadilah nanti disusun sebagai satu kitab namanya syarah. Nah, itu yang disebut dengan syarah. Nah, ini kitab namanya syarah. Syarhu Tangkihul Qaul. Ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Meredaksi hadisnya dari Al-Imam As-Suyuti 911 Hijriah. Kemudian belajar dari muridnya Imam Nawawi 1200 Hijriah, mensyarah dari yang dijelaskan oleh gurunya. Tulis. Nah, kalau orang sekarang kan pengennya instan. Ntar juga ada rekamannya, buka lagi aja di YouTube. Gue lihat mana yang bawa pulpen, nggak ada kan? Kertas kagak dibawa, pulpen kagak dibawa, modal badan doang. Orang sekarang ngaji modal badan, pasang badan aja. Data saya mah pasang badan aja udah. Kalau ulama dulu meskipun pasang badan, yang nggak bawa tinta nggak bawa apa, hafalannya kuat hafalannya, masya Allah. Ingetannya kuat. Memang Allah udah kasih keistimewaan. Semakin kesini orang hafalannya semakin payah. Banyak yang macam-macam dah makanan. Makan semut kemarin katanya. Makanannya kurang sehat. Memang kata Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali, siapa yang lapar perutnya, pikirannya akan cerdas, encer otaknya. Siapa yang kenyang, manja abadnuhu, siapa yang lapar, azumat fikrotuhu, azim itu besar. Jadi otaknya jadi besar. Jadi kalau pengen cerdas, lapar. Kalau udah kenyang pasti lemes, ngantuk.
bawaannya cari-cari ini tiang-tiang nih, tiang-tiang pengen dicari jauh-jauh, nggak kelihatan dikit dah nyender. Itu kalau perutnya. Tapi emang didesain begitu supaya orang lapar, cerdas, supaya dia bisa nyari makan. Kalau udah kenyang, pinter, nggak aci, nggak adil ya. Udah kenyang, pinter. Udah tuan tanah, cerdas otaknya. Pendatang nggak kedapatan apa-apaan, ya kan? Makanya kalau itu saudara-saudara saya itu jual apaan aja kagak laku. Dijual ono kagak laku, jual ini kagak sukses, jual. Ada giliran orang dari mana, dari Jawa ke kampung kita, jualannya kecil, ya Allah laris banget. Tuan tanah. Kalau tuan tanahnya cerdas, orang lain nggak bisa masuk. Kalau yang kenyang, cerdas, yang lapar nggak kebagian makanan. Makanya siapa yang perutnya lapar, alzumat fikratuhu. Banyak kitab-kitab yang dikarang setengah bulan Ramadan. Dan dulu kalau di pesantren kita, kalau pasaran tuh bulan Ramadan. Tahu pasaran? Pasaran tuh lalaran. Kalau ngaji sampai hatam nih. Habis subuh ngaji nih. Jam 9 ngaji nih lagi. Jam 12 ngaji nih, habis asar ngaji nih lagi, habis maghrib ngaji nih, habis isya sampai jam 10 ngaji nih. Mabok agak tuh. Kira-kira itu sampai hatam. Itu di bulan puasa, alhamdulillah kitab Nahwu Shorof yang 2 jilid syarah Ibnu Hamdun itu selesai. 30 hari kitab Nahwu Shorof yang tingkat ulia, tingkat atas itu selesai. Karena perutnya lah lapar. Ya beda sama puasanya orang kita. Puasanya orang kita tinggal dibalik doang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Makannya tetap 3 kali, 4 kali malah sama mie-nya 1. Ketiga, muliakan ulama. Tuh amalin. Apa tadi yang nomor 2? Tulis. Yang ketiga, muliakan ulama. Siapa yang muliakan ulama, insya Allah anaknya pun akan jadi ulama. Banyak cerita orang tua yang pendidikannya minim lah, bodoh lah bahasa kita. Itu anak-anaknya pada jadi cuma karena orang tuanya dekat dengan ulama. Itu banyak. Termasuk Imam Syafi'i dengan emaknya. Emaknya bukan seorang yang alim. Emaknya tapi selalu menghadiri majelis ilmu Imam Syafi'i ditaruh. Kalau ada majelis ilmu dengan misalnya ada satu gurunya Imam Syafi'i ditaruh. Itu guru-guru kita zaman dulu juga ternyata emak bapaknya nggak pesantren. Bahkan cuman SR, kalau dulu SR ya. Sekolah rakyat kalau zaman dulu. Enggak ada yang ngalamin ya. Buya doang yang ngalamin sendirian. Kalau ngalamin ya berarti udah tua. Kalau kita nggak ada zaman sekarang, nggak ada SR. Sekolah rakyat tahun berapa dulu tuh? Masih tahun 60-an ya. Sekolah rakyat orang yang banyak duit doang dulu yang sekolah. Itu anak-anaknya banyak yang jadi. Anak-anaknya banyak yang alim, banyak yang jadi ulama. Cuman karena orang tuanya memuliakan ulama. Jadi sampai anak-anak, sampai istrinya keikutan karena memuliakan ulama. Wa qala, dan berkata siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadhratan, siapa yang sekali melihat wajah orang alim, fa fariha biha, kemudian dia senang. Siapa orang lihat wajah orang alim, fa fariha, kemudian dia senang. Ini dalil nempelin poster-poster di rumah. Pernah lihat masuk rumah orang di dindingnya poster ulama. Pernah lihat ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Habib, ada Kiai, ada Wali Songo. Ternyata hadisnya siapa yang memandang wajah ulama sekali saja, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrati malakan, Allah kasih dari penglihatannya itu nanti ada malaikat
yastaghfiru, yang memohonkan ampun siapa malaikat, lahu kepadanya yang melihat tadi, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat didoain itu orang yang ngelihat wajah orang alim mendapatkan ampunan. Besok-besok taruh poster, Pak Ustadz saya nggak usah ngaji lagi, liatin ulama cukup, liatin lagi cukup, cengir dikit cukup. Bukan itu artinya. Artinya siapa yang mahabbah, mahabbah itu cinta. Bahkan dari riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan siapa yang datang bimas'alatin, membawa satu masalah, kepada ulama ini membawa satu permasalahan, kata Ali radhiyallahu an, falahu qasrun fil jannah, dia akan mendapatkan satu istana. Setiap satu masalah, setiap satu soal, satu istana di surga. Saya mau nanya, itu satu masalah. Maka dia akan mendapatkan qasrun fil jannah, satu istana di surga. Walil amili biha, bagi yang mengamalkannya, mithlu dzalik, sama seperti orang yang bertanya tadi masalah tadi. Kadza fi riyadhis sholihin, begitu yang dikatakan dalam kitab Riyadhus Sholihin. Jadi siapa orang yang bawa masalah ke ulama akan mendapatkan satu istana. Tentunya masalahnya masalah agama, bukan masalah pribadi. Apalagi masalah punya utang, pusing, udah 2 bulan, sama saya udah 3 bulan. Kira-kira begitu. Bismillah. Masalah artinya masalah ilmu 3 tadi, akidah, syariah, kemudian akhlak. Dia bertanya tuh sama orang yang alim. Nah, yang dengerinnya, yang ngamalinnya sama, mendapatkan satu istana di surga. Ini yang dikutip dalam kitab Riyadhus Sholihin. Nah, ini kita masyhur ya, kitab Riyadhus Sholihin. Sering dikaji di mana-mana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman, siapa yang memuliakan seorang alim, faqad akramani, sesungguhnya dia telah memuliakan aku, kata Rasul. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallaha, siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah nanti surga. Kalau orang memuliakan ulama, berarti dia sedang memuliakan Nabi. Saking cintanya Nabi kepada seorang yang alim, Nabi sempat marah 70 muridnya yang alim, itu pada saat itu dibantai habis. Dibantai habis 70 muridnya, kader daripada murid-murid Nabi yang terpilih untuk menghafal Quran dan punya otak yang cerdas. Pada saat itu dibohongin sama orang kafir. Kata orang kafir, ya Nabi, utuslah orang-orang alim karena kampung saya pengen masuk Islam, pengen belajar Islam. Nabi semangat, senang luar biasa. Itu murid-muridnya ada 70. Itu yang alim-alim, yang hafal-hafal Quran, yang hafal-hafal syariat, hafal-hafal ilmu segala macam, diutus 70. Ternyata sempat beberapa hari utusannya ada yang melihat, ternyata 70 yang alim tadi dibantai di satu kampung tuh. Nabi marah, Masya Allah. Marah Nabi terhadap sahabat-sahabatnya yang alim tadi, yang dibantai tadi. Bahkan sampai-sampai Nabi mendoakan
kaum desanya itu, Allahummal anhum la'nan kabiro, ya Allah laknatlah. Padahal bagi seorang nabi boleh nggak doa melaknat? Nggak boleh. Allahummal anhum la'nan kabiro, ya Allah laknatlah tuh satu kaum itu. Kemudian datanglah teguran. Datang teguran, kata Jibril ganti doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Akhirnya doanya diganti. Itu latar belakang asbabul wurud daripada kunut di dalam sholat. Ya, kunut nazilah namanya. Jadi kalau ada muslim di mana dibantai, ada apa, kita nggak bisa kirim ke sana, nggak bisa kasih duit juga, minimal kita kunut nazilah. Doanya apa? Doanya seperti doa Allahumma hdina fiman hadait. Itu ulama sepakat. Ulama yang tidak sepakat, satu riwayat dari Ibnu Huzaimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan doa tersebut meskipun sudah lewat dari 1 bulan, yaitu dilakukan di sholat subuh hatta faraqad dunya, hingga Nabi wafat. Jadi Nabi nggak putus Allahumma hdina fiman hadaitnya nggak putus menurut satu riwayat. Tapi menurut riwayat yang lain, riwayat ini lemah. Ini dalil yang tidak kunut subuh. Tapi adanya kunut untuk nazilah semua ulama sepakat. Namanya mengganti daripada kunut yang tadi. Makanya orang alim itu sangat dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimanapun orang ingin dimuliakan, kalau dia nggak punya iman, nggak punya ilmu, itu kemuliaannya beda. Kemuliaannya lain dengan orang yang memuliakan karena punya ilmu, punya iman. Kemarin kan yang punya jabatan dimuliakan sama bawahannya. Kenapa dimuliakan? Ada kepentingan. Iya. Minta duit sama atasannya, minta jabatan supaya nggak dipindahin. Nanti kalau dia udah pensiun, selesai. Boro-boro dimuliakan. Begitu juga orang yang punya duit. Kenapa dia dimuliakan? Banyak duitnya. Duitnya banyak. Coba dia kalau nggak punya duit. Nah, makanya kemuliaan tanpa iman dan ilmu itu kemuliaan yang palsu. Siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, insya Allah akan mendapatkan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alim, tidurnya ulama itu afdalu min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang alim. Orang alim kan tidur pasti pakai ilmu. Dia lagi puasa, dia lagi iktikaf, dia sembari tadi zikir ketiduran, itu masih terus dihitung. Tapi ibadahnya orang bego diterima apa kagak? Kagak. Meskipun dia sholatnya banyak, kalau sholatnya kagak sah, dia kagak wudu, wudunya kagak benar, atau najisnya belum kebuang, diterima nggak ibadahnya? Kagak. Berarti masih mendingan tidurnya orang yang berilmu. Apalagi bangunnya orang yang berilmu, apalagi bangkitnya orang berilmu. Makanya nahdoh tuh bangkit, kebangkitan. Para ulama, kalau ulamanya nanti nggak bangkit tidur terus, maka ganti, bukan nahdlatul ulama lagi, tapi naumul ulama, tidurnya ulama. Tidur semua ulamanya, nggak ada yang bangun. Kan tidurnya ulama, tidurnya alim adalah lebih afdol. Maksudnya ini minim-minimnya, setidur-tidurnya saja masih mendapatkan pahala dibandingkan daripada seorang yang ahli ibadah tapi bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban, siapa yang
belajar satu bab minal ilmi ya'malu bihi, kemudian dia mengamalkan. Aulam ya'mal, atau dia enggak ngamalin. Mungkin enggak ngamalin, emang belum punya duit. Misalnya dia ngaji bab sedekah, duitnya belum ada. Emang dia ngaji bab haji, ya emang belum dipanggil. Emang dia ngajinya bab nikah, emang calonnya belum ada. Atau mungkin dia udah nikah, tapi dia belajar nikah kedua, ketiga. Bukan emang calonnya nggak ada, emang keberaniannya belum ada, kan begitu. Dia belum mengamalkan kan? Belum. Nah, karena alasan yang seperti itu, kana afdalu min ayyusalliya alfa raqatin, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat tatawuan, sholat sunnah 1000 rakaat, lebih afdol. Jadi satu bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Satu bab. Ini kita sebentar lagi insya Allah habis nih satu bab. Bab tentang fadilah ilmi dan ulama. Ini 2 hadis lagi habis. Berarti kita sudah belajar satu bab. Yang kita pelajarin tadi nih, dari kemarin kita pelajarin satu bab tadi, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat tatawuan. Masya Allah. Berarti satu bab saja begitu berat timbangannya. Karena kan ibadah dinilai banyak apa enggak ilmu di dalam ibadah tuh. Mungkin gerakannya sama. Allahu Akbar, tapi boleh jadi yang sebelah sini pahalanya lebih banyak karena ilmunya lebih banyak. Sama-sama sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Yang satu dia niat, ya Allah saya sholat sunnah wudu, sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid, sekaligus sholat sunnah qobliyah, sekaligus sholat sunnah mutlak. Digabung semua, Allahu Akbar. Banyak itu pahalanya. Banyak. Tapi yang sebelah niat tahiyatul masjid doang, Allahu Akbar. Nah, ama yang tahu tadi pahalanya bisa lebih banyak. Makanya kata ulama, gabungkanlah niat dalam setiap ibadah pada perkara yang boleh. Kayak nuntut ilmu nih, gabung. Kita gabung dengan iktikaf. Kita gabung dengan silaturahim. Makanya ulama dulu pinter. Habis selesai ngaji, selesai sholat, dia pada salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi zikiran gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa, orang zikiran bukan ibadah mahdoh yang ada rukun, ada syaratnya. Sambil minum aja boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku. Minum. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Boleh enggak? Boleh. Apalagi menjawab salam, boleh banget. Sambil masukin duit ke tromol boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Sambil masukin duit ke tromol. Bahkan ada masjid katanya Ustadz salaman setelah sholat enggak boleh. Tapi orang lagi khotib tromol jalan. Kan berarti geblek nih orang. Tadi dia bilang zikiran salaman enggak boleh, tapi masukin tromol waktu Jumat udah hadir boleh. Alhamdulillah, tromol jalan. Boleh enggak tuh? Ambil masukin tromol. Padahal itu sholat ibadah Jumat. Meskipun boleh, tapi fadilahnya alangkah baiknya sebelum dimulai sholat Jumat. Kapan mulai sholat Jumat? Pertama kali sholat Jumat itu apa hitungannya? Pertama kali hitungannya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah dimulai berarti dalam rangkaian ibadah Jumat. Kalau bisa sebelumnya itu sudah jalan. Ada di beberapa yang supaya nggak lama pakai sorban begini nih. Pakai sorban begini. Nah, sorban diginiin ya. Ada orang jalan gitu. Biasanya karena dia rese, ada yang kenal. Nah, teman gua nih digini-gini. Ayo. Yang temannya pura-pura tidur aja. Ada tuh yang begitu.
Boleh nggak tuh? Masih boleh. Apalagi menjawab salam ketika zikir. Apalagi setelah zikir. Makanya ulama-ulama dulu pinter menggabungkan bagaimana supaya satu tempat nilainya banyak. Ada zikir, ada baca Qur'annya, ada hadis nabinya, ada zikirnya, ada syair ulamanya di ujung. Zikirnya dari Nabi, habis Jumat dia baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Kemudian setelah itu dari nabinya sudah, ujungnya dibaca syair dari ulama. Ibrahim bin Adham, Ilahilas tulil firdaus. Semuanya diborong ada. Nah, itu namanya orang yang alim. Orang yang alim akan tahu mukhatabnya, mutakalimnya siapa. Maka salah satu daripada ilmu balaghah itu adalah fasahatul mutakallim. Fasihnya si orang yang ngomong. Maka seorang ulama harus cerdas. Cara ngomongnya pun harus pas. Jangan sampai yang dihadapin emak-emak, tapi misalnya dia ceramahnya ibu-ibu, kurs dolar di Amerika sekarang 16.750. Ini berdampak terhadap ekonomi global dunia. Nyambung gak tuh emak-emak? Nggak nyambung. Ya, biasanya guru tuh tahu muridnya tuh penyakitnya apa. Seperti dokter, gejalanya apa. Nah, kalau gejalanya misalnya kalau dokter kan lemes, kemudian mencret-mencret, buang air udah 3 hari. Ah, ini muntaber nih. Yang begini muntaber. Enggak pakai disuntik kan? Bapak gejalanya apa, Pak? Ah, tahu dia. Begitu juga guru. Guru tahu nih, kira-kira nih muridnya mencretnya di mana nih? Muridnya kira-kira penyakitnya ada di mana nih? Itu kelihatan. Bahkan seorang guru yang diberikan ilmu yang lebih, dalam sebuah riwayat itu dikatakan muridnya yang belum mandi janabah saja gurunya tahu. Tahu, yang belum wudu yang mana itu kelihatan. Meskipun kan hadas tuh nggak kelihatan. Kalau najis kelihatan nggak? Najis kelihatan ada najis, ada ada apa kelihatan. Tapi kalau hadas, bisa tahu nggak orang yang belum wudu sama yang nggak ketahuan kan sama kita. Tapi orang yang kasih ulama itu tahu. Ini penyakitnya apa nih? Nah, kira-kira kalau ada orang datang pegangin perut, pasti penyakitnya penyakit perut. Ada orang misalnya datang pegangin kantong, berarti penyakit tekor, kanker, kantong kering. Itu gurunya bisa tahu. Karena setiap seorang yang alim itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuramaun, mereka dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman, siapa yang mengunjungi seorang alim. Mengunjungi. Faka'anna mazaroni, seperti dia mengunjungi Nabi. Kunjungin, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Jangan datang doang, tapi datang doang, jengukin orang sakit. Tibang kagak ada bawa-bawaannya, kagak ada apa-apanya. Faka'anna mazaroni, seperti mengunjungiku, kata Nabi. Wa man sofaha, siapa yang bersalaman aliman, seorang alim, faka'anna masofahani, sebagaimana mereka mensalamiku, kata Nabi. Wa man jalasa, siapa yang duduk aliman bersama orang alim, faka'anna majalisini, sebagaimana dia duduk bersamaku fid dunia, di dunia. Siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka insya Allah akan didudukkan nanti bersamaku di hari kiamat. Jadi orang yang bersama alim itu sama seperti Rasul. Maka kalau kita ngelihat orang alim, kita lihat ke atas, bagaimana dengan gurunya. Kalau kita lihat ada orang itu ngaji fikihnya bagus, berarti kita lihat jangan bagaimana dengan gurunya. Gurunya bagaimana dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bagaimana dengan Rasul yang diberikan mukjizat. Jadi siapa yang duduk dengan orang alim, bersalaman, mengunjunginya, itu seperti mereka duduk bersalaman
bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ke-10 yang terakhir tentang babul ilmi, babu fadilatil ilmi wal ulama. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan silakan. Tidak bisa kita diskusikan, tanyakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini yang sering dipertanyakan, ciri-ciri ulama. Yang paling kelihatan itu ciri-ciri orang yang soleh bagi kita orang awam. Maka yang tahu ulama sebenarnya adalah ulama itu sendiri. Maka kalau zaman dulu ulama itu dan muallim itu ditunjuk. Misalnya sebelum wafat itu ditunjuk bahwa ini adalah guru penerusnya. Karena orang awam nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Kayak di tempat saya pengen ngadain imam terawih. Imam terawih kemudian kita kasih dia honor yang besar. Kemudian kata di tempat saya itu kalau bisa ya yang kemarin-kemarin lagi aja. Karena yang imam yang baru dia juga nggak tahu mana bacaan yang benar enggak, kan dia nggak tahu juga. Yang tahu bacaan benar orang yang ngerti bacaan. Yang tahu dia baca Qur'annya bagus orang yang ngerti baca Qur'an. Yang paling kelihatan kita bagi orang alim adalah solehnya. Makanya dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Cuman takut itu kan adanya di mana? Di luar apa di dalam? Tahu nggak? Yang lebih takut apa yang lebih begini? Lebih nunduk aja. Apa yang begitu yang lebih takut? Belum tentu, karena takut adanya di dalam. Makanya zaman dahulu untuk pertanyaan seperti ini ada yang disebut dengan ijazah dan sanad. Supaya murid dengan guru ini tidak putus. Jadi ketahuan. Ada izin prakteknya, kurang lebih kayak gitu. Izin praktek dari Kementerian Sosial. Kira-kira punya itunya. Dan itu yang tahu adalah ulama itu sendiri. Makanya yang paling tahu tentang ustadz ya temannya ustadz. Pasti tahu. Ustadz ini bagaimana? Dia tahu. Dia alirannya begini. Nah, dalam fikihnya begini. Orang awam tahu nggak? Nggak tahu. Yang paling kelihatan adalah soleh. Makanya pertama-tama lebih dahulu bergabunglah, duduklah bersama orang-orang. Karena orang soleh kelihatan. Azan dia ke masjid, ngaji dia datang, sedekah dia masuk, itu kelihatan. Itu orang soleh namanya, kelihatan. Tapi orang takwa nggak kelihatan. Sedangkan ulama adalah tadi yang tahu adalah ulama itu sendiri. Makanya zaman dulu saking menjaga ini, pertanyaan ini supaya dijaga, itu ada silsilah sampai ke gurunya, muridnya siapa, gurunya siapa, kitabnya apa. Dan itu yang tahu adalah guru atau murid atau sahabatnya. Yang tahu alim. Ya kalau buat kita nggak tahu. Wong kita misalnya bacaan Quran aja kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak, yang penting asik aja, kan gitu. Tapi bagi orang yang tahu, ini salahnya di sini, kurangnya di sini. Jadi ulama dalam artian ilmu syariat tadi yang tahu adalah gurunya atau ashabnya, temannya. Makanya kitab-kitab misalnya secontoh dengan ulama-ulama madhab kita, madhab Syafi'i, itu setelah ada nama orang, itu di bawahnya ada pujian terhadap misalnya Imam Ghazali. Sahabatnya Imam Anu mengatakan beliau adalah seorang yang sangat warok, alim di bidang apa, itu ada. Ada catatan kakinya. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Jarh itu melukai, ta'dil itu memberikan komentar. Itu boleh dalam ilmu. Sebatas ilmu, bukan ghibah, boleh. Misalnya menurut Imam Az-Zahabi, Imam Anu merupakan seorang yang warok, zahid. Sampai-sampai mereka memberikan tobakot. Tobakot itu tingkatan. Supaya sistematis. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Ada tobakotnya, ada level pertama, ada kelas kedua, ada kelas ketiga, ada
pentahrir pertama, pentahrir kedua, pentahrir ketiga. Itu ada runutnya terus. Jadi itulah yang bisa membedakan mana alim, mana bukan. Tapi kalau bagi kita, tugas kita adalah kita mendekat kepada orang-orang soleh. Kemudian kita dipilihkan satu orang alim, nanti yang menunjukkan orang alim lain adalah guru kita. Misalnya kiai, saya pengen belajar ilmu faraid, kemana saya pergi kiai? Nah, maka kata kiai, no, belah sono. Jadi yang nunjukin belah sononya adalah kiainya. Kalau kita nggak tahu, wong kita belum pernah belajar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Maaf, sedikit. Ya. Pernah saya dengar dari seorang guru waktu itu, ya mensisir ayat innal ardo yarithuha min ibadi sholih. Sesungguhnya Bumi diwariskan kepada orang soleh. Ya. Pertanyaan saya, apakah orang soleh itu hanya orang Islam, non Muslim bisa nggak umpamanya disebutkan soleh? Ya. Pengertiannya gimana? Ya. Memang redaksi dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memisahkan antara soleh dengan iman. Innalladzina amanu wa amilus. Jadi syaratnya satu iman, dua beramal soleh. Kalau yang dianggap beramal soleh merupakan amal baik, maka ini syarat pertamanya nggak terpenuhi doang, yaitu beriman. Orang tersebut soleh itu artinya sesuai, pas. Kalau lagi lampu merah dia berhenti, itu namanya soleh. Kalau azan dia ke masjid. Kalau bulan puasa dia puasa, itu namanya soleh. Soleh itu pas. Lagi ini kesini, ini begini, itu namanya soleh. Cuman syaratnya dia menjadi amal soleh, dia harus ada unsur amanu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau hanya dibilang soleh saja, sesuai saja, maka itu enggak masuk kriteria. Karena kriteria soleh menurut Islam harus lewat pos nomor 1. Pos nomor 1 adalah iman. Maka dalam Islam itu tidak dimasuk soleh, karena soleh itu harus sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan urf, kebiasaan. Ada sesuai Quran, hadis, tapi sesuai kebiasaan enggak. Apa contohnya? Quran, hadis ada, misalnya hanya kesunahan saja. Hanya kesunahan saja, tetapi dalam adatnya, misalnya dalam urufnya, pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan dalam kesunahannya. Misalnya seperti kemarin di bab wudu, buang ini ke kiri, tapi kita kudu lihat orang. Kalau ada orang di samping ya jangan, itu misalnya. Nah, jadi soleh kalau yang dimaksud adalah amal yang sesuai, artinya bukan amal soleh dalam Islam, itu orang non muslim juga soleh dia. Bisa, ya. Tapi dalam ayat yang lain nanti dikatakan faja'alnahu haba'am manthuro, maka nanti amalnya itu seperti haba'am manthuro, debu yang berterbangan, habis, gak ada apa-apanya. Karena syaratnya harus innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau semuanya sudah sesuai, namanya soleh. Soleh itu sesuai, maka disebut dengan amal soleh. Macam-macam Quran bilangnya. Ada birrun, birrun ya baik juga. Lantana lul birro, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Birrul walidain, apa artinya birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Ada khairun, khairun apa artinya? Baik juga. Jadi redaksi Quran banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa pilih. Yang punya orang tua masih sepuh bisa birun. Yang punya amal yang paling baik bisa khairun. Yang punya kesemuanya itu namanya amal soleh. Amal soleh itu keseluruhan dari kebaikan-kebaikan yang ada, namanya amal soleh. Jadi tetap syaratnya harus iman baru beramal soleh. Kalau soleh artinya benar doang, artinya solihun. Solihun itu yasluh itu benar. Kalau ada orang megang baut sama ulir, hal dzalika yasluh, itu pas nggak gitu. Nah, kalau pas itu namanya
pas tuh. Namanya sah dia pas. Kalau enggak bisa. Wallahu a'lam. Ada satu lagi? Kok kita sampai 7:30 ya? Enggak, sedikit lagi Ustaz. Ya, Yang Buya silakan. tadi, sebab waktu itu dia kupas Ya, bahwasanya orang kafir juga banyak yang kaya, banyak dikasih kekayaan sama Allah karena dia perbuatannya soleh katanya. Kalau Iya. bayar utang dia tepat waktu, kalau janji dia kalau bisnis jujur. bisnisnya jujur. Kalau bisnis jujur, maka soleh di situ dalam arti adalah sesuai, pas. Tapi kalau soleh yang dimaksud adalah amal soleh, maka hanya bagi orang yang beriman. Makanya yang ayat tadi dikatakan sesungguhnya bumi itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh tadi, di situ berarti kalau hanya bagi dunia saja masuk dia, masuk. Tapi kalau bagi dunia dan akhirat nggak masuk dia. Karena syaratnya harus amanu wa amilus solihat. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya, menambah amal kita, menambah fadilah daripada amal soleh kita, menambah akhlak kita sehari-hari yang lebih baik. Wallahu alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.